Kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Bapa kami yang kekal. Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami. Engkau sumber damai sejahtera. Engkau yang memberkati kami. Pagi ini kami akan belajar firman Tuhan. Arahkanlah seluruh hati dan pikiran kami, agar kami pulang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya menyapa kita semua, Salam. Walaupun kita jarang bertemu secara langsung, tapi saya yakin bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, ibadah kita tetap lancar. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 19. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 19. Saya ajak kita membacakannya silih berganti. Saya kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita mulai. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku. Empat 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah kita hari ini, jangan keraskan hatimu. Kalau saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernahkah
merasa kecewa, sakit hati dan sedih oleh karena anak melawan, tidak mau dengar, bahkan mengeraskan hati karena nasihat-nasihat yang diberikan? Mungkin kita semua pernah demikian. Tapi tidak seterusnya, bukan? Hari ini ada seorang kaisar. Namanya Kaisar Wu. Ini terjadi pada abad keempat sebelum Masehi. Usianya masih muda pada waktu ia diangkat menjadi kaisar. Badannya besar, gemuk, kuat, dan ada satu kecenderungannya, dia suka berlomba adu otot atau angkat barang besar, berat. Pengawal-pengawal dia pilih yang badannya gede, supaya dia ajak berlomba. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suatu hari muncul seorang jagoan, seorang yang hebat untuk berlomba. Namanya Meng Yu. Meng Yu ini juga terkenal juara dalam angkat berat. Ketika Kaisar Wu mendengar ini, wah, dia semangat. Aku akan bertarung dengan orang tersebut. Dicarilah kesempatan dan akhirnya ditentukan suatu waktu. Kaisar Wu begitu semangat. Dia ingin menunjukkan siapa di antara yang hebat, siapa di antara kami yang hebat, yang kuat, dan siapa yang menang. Tapi saudara-saudara, beberapa pengawalnya, bahkan jenderal yang ada di sekitarnya, sebelum perlombaan itu dilaksanakan, menasehatinya, mengatakan kepadanya, lomba itu lebih baik dibatalkan saja. Itu bahaya. Orang itu hebat itu. Kaisar mengatakan tidak. Kalau belum terbukti, belum tentu. Saya tetap akan coba. Maka sampailah pada waktunya. Ini dia gambar ini. Kaisar Wu sedang mengangkat beban berat semacam pot besar yang dibuat dari besi. Dia dipersilakan memulainya. Dia angkat. Dan akhirnya memang dengan sekuat tenaga dia angkat. Dan sampailah dia taruh di atas. Dan hanya beberapa saat bunyi di bawah, krak, kaki patah. Dan mulai goyang dia. Akhirnya darah pun keluar dari mata. Dan jatuhlah pot itu mengenai kakinya yang patah tadi. Langsung tergeletak. Dan tidak lama dia meninggal. Itulah Kaisar Wu. So jago. Sudah diperingatkan. Tapi tidak mau dengar. Akhirnya meninggal di usia muda. Tema kita hari ini, jangan keraskan hatimu. Mengeraskan hati artinya tahu. Dia dengar. Dia mengerti. Dinasehati, diingatkan. Tapi tetap tidak mau dengar.
Tetap langkahnya maju. Walaupun ia tahu itu bahaya. Akibatnya apa? Fatal. Mencelakakan diri sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada perikop kita hari ini, penulis Ibrani menyampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Coba kita lihat kata-kata, kalimat-kalimat yang diucapkan di situ sebagai ungkapan umat Israel pada waktu itu mengeraskan hati. Mencobai Tuhan dengan jalan memuji Tuhan. Mencobai Tuhan. Ini semua terjadi di padang gurun. Mereka sesat hati. Tidak mengenali jalan Tuhan. Hatinya jahat. Tidak percaya. Murtad. Menjauhi tegar hati. Membangkitkan amarah Tuhan, berbuat dosa, tidak taat. Ini beberapa kata dan kalimat ini menunjukkan betapa seriusnya peringatan Tuhan ini. Betapa seriusnya kekerasan hati umat Allah. Akibatnya bagaimana? Ayat 16 dan 17 saya bacakan. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Ayat 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ini akibat kekerasan hati. Allah sendiri berbagai cara membunuh mereka. Menghancurkan mereka. Karena mereka mengeraskan hati. Ketika Musa mengajarkan kepada mereka, memperingatkan mereka. Mereka tutup telinga. Mereka tutup hati. Akibatnya mereka mati di padang gurun. Saya bisa membayangkan. Sejak mereka keluar dari Mesir, mereka bersuka cita. Dengan semangat menempuh suatu perjalanan dan berpuluh-puluh tahun. Hampir 40 tahun mereka sudah hampir sampai. Tapi karena mengeraskan hati, mereka tidak sampai. Malah mati di tengah jalan. Apa gunanya? Sia-sia segala jeripaya mereka. Sia-sia segala sukacita mereka. Sia-sia usaha yang telah mereka tempuh dalam perjalanan yang jauh itu. Percuma semua. Mereka dibunuh. Tidak sampai. Tidak diperkenankan masuk tanah perjanjian. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini adalah menjadi peringatan kepada kita. Tema hari ini juga demikian. Suatu peringatan kepada umat Israel, kepada umatnya sampai pada hari ini. Allah memperingatkan, jika engkau mendengar hari ini, jangan keraskan hatimu. Berulang kali tadi disebutkan itu. Peringatan apa ini? Tadi saya sudah bacakan betapa hebat murka Allah yang mengancam, yang membunuh umatnya sendiri. Ini berarti peringatan juga kepada kita hari ini. Kalau kita adalah umat Allah yang ia telah selamatkan. Sama seperti orang Israel, umat pilihannya, umat kesayangannya. Tapi ketika mereka mengeraskan hati, Allah tidak segan-segan. Tidak ada bedanya juga dengan kita hari ini. Jika kita tetap mengeraskan hati terhadap firman Allah, maka Allah juga tidak segan-segan. Seperti ayat 18,
Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Mengeraskan hati, tidak taat, melawan, tidak percaya. Ini menjadi peringatan supaya kepada orang Israel pada waktu itu, kepada orang Ibrani yang ada di perantauan waktu itu, jangan lagi seperti nenek moyang mereka di padang gurun. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Dan jangan sampai tidak diberikan kesempatan untuk menikmati tanah perjanjian itu. Ini peringatan. Sama hanya pada hari ini. Kita merindukan kerajaan surga. Kita merindukan tanah perjanjian. Kita sudah berupaya, kita sudah bekerja keras. Kita sudah menempuh perjalanan yang jauh. Tapi sayang kan? Kalau pada akhirnya kita tidak diperkenankan masuk ke tempat perjanjian itu. Kenapa? Kalau kita tetap mengeraskan hati. Bukan hanya sebagai peringatan, tetapi juga hari ini sebagai motivasi untuk mendorong kita supaya memiliki hati yang baik untuk menerima, untuk mendengarkan, membuka hati terhadap firman Allah. Sekali lagi, jika engkau mendengarkan hari ini, jangan keraskan hatimu. Firman Allah adalah berkat Allah, kasih karunia Allah. Firman Allah adalah keselamatan. Dan supaya kita akan menerima berkat yang berkelimpahan dari Allah. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan. Dia mengatakan dalam Matius pasal 3, pasal 13, ayat 3 sampai 9. Ada seorang penabur menaburkan benih. Benih itu jatuh. Ketika ditaburkan, ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Ada yang jatuh di bawah semak duri. Ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Allah, tugas utama para hamba Tuhan, tetapi bukan para hamba Tuhan saja. Setiap kita orang Kristen, ini salah satu tugas panggilan kita selama kita dalam dunia ini. Memberitakan firman Allah. Nas ini minggu lalu juga diungkapkan, disampaikan. Pada PD juga diungkapkan. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman Tuhan. Inilah tugas kita. Ketika saya merenungkan bagaimana penabur menaburkan, tidak peduli tanah yang berbatu-batu, di bawah semak duri, pokoknya dia taburkan. Ada juga hamba Tuhan yang memikirkan nas itu. Dia bilang kita pilih-pilih juga lah. Kalau itu tanah berbatu-batu kan tidak hidup nanti. Gak usah beritakan Injil. Tanah di pinggir jalan gak usah. Tanah yang di bawah semak duri gak usah. Kita cari tanah yang subur aja. Rupanya tidak demikian. Kita sebagai orang percaya, taburkan firman Allah. Tanah itu nanti menggambarkan hati setiap yang mendengar. Terserah dia. Yang tugas kita yang penting, taburkan firman Allah. Lalu, kenapa
Kenapa ini penting? Karena Lukas mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah prinsip pemberitaan kita. Inilah yang harus kita. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena memang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus. Selain Kristus yang sudah mati dan bangkit memberikan keselamatan. Itu sebabnya kita yakin. Dan itu sebabnya kita digerakkan untuk memberitakannya. Baik atau tidak baik waktunya. Siapa tahu, siapa tahu. Orang itu yang di pinggir jalan. Orang yang berbatu-batu. Yang di bawah semak duri. Siapa tahu dia buka hati. Kita yakin hati nurani, Roh Kudus bekerja. Kita memang tidak tahu persis. Maka tugas kita, beritakanlah. Saudara-saudara, lalu murid-murid penasaran, Tuhan apa artinya ini? Perumpamaan itu. Lalu Yesus mengatakan, dia berikan penjelasan makna arti itu. Di Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23, dia mengatakan, ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih sudah sampai. Tapi orang itu tidak mau mengerti. Orang itu sebenarnya sudah tutup telinga, tutup hati. Iblis datang mencuri. Makanya disampaikan firman Allah, diberitakan dengan baik, gak ngerti-ngerti. Ini adalah hati tanah seperti di pinggir jalan. Iblis yang lebih banyak masuk. Lalu benih yang sampai, yang jatuh di berbatu-batu. Itu adalah orang yang cepat mendengar. Ketika dengar firman Allah begitu cepat, suka. Heboh, wah bagus. Tapi tidak tahan lama. Tidak tumbuh dengan baik. Kenapa? Dangkal sekali. Tanahnya tipis. Tumbuh sebentar, ketika panas matahari datang, layu. Itu orang-orang yang tidak kuat terhadap tekanan. Lalu yang ketiga, yang jatuh di pinggir jalan. Yang jatuh di bawah semak duri. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini orang-orang yang suka khawatir, yang hidup dunia, yang mengutamakan harta dunia ini. Jadi mereka khawatir, apa-apa khawatir. Lebih banyak memikirkan tentang dunia ini. Ditindas oleh keadaan dunia. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, yang dia pikirkan adalah dunia, uang, khawatir. Kita memang butuh uang. Kita suka kalau kita kaya. Tapi jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya harta. Jangan sampai fokus kita beralih dari Tuhan kepada harta. Seperti gambar itu. Hati dan pikirannya kepada uang saja.
tapi yang Tuhan mau. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, benih yang jatuh di tanah yang baik. Ini adalah menggambarkan hati orang yang baik. Ketika dia dengarkan firman Tuhan, dia buka hati. Dia percaya dan dia taat. Dia melakukan firman Allah. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di sana, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, yang membuka hati dan percaya, melakukannya. Sehingga ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Luar biasa bukan? Dalam kehidupan terus bertumbuh, bertambah. Mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka orang-orang yang menurut firman Tuhan. Yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupannya, seperti Tuhan Yesus pernah menjelaskan dalam Matius pasal 7. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, mereka adalah seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ketika hujan datang, taufan, badai menerpa, rumah itu tetap kokoh. Karena dibangun di atas firman Allah. Alkitab mengatakan kepada kita, tetapi setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang mendengarkan firman Tuhan, yang menerima, yang percaya. Mereka diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Mengalami pertumbuhan. Di dalam diri mereka ada benih ilahi yang Roh Kudus terus kerjakan. Nah, orang-orang seperti itu dikatakan oleh Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini tanah yang baik. Ini orang-orang yang suka akan firman Tuhan. Yang tidak mengeraskan hati. Kalau kita melihat pada gambar ini, saya boleh mengatakan ini semacam ciri orang yang mengeraskan hati. Di dalam hatinya, di dalam dirinya, yang bertakhta, yang duduk di atas kursi itu adalah A. Si aku, dirinya. Nah, orang seperti ini, kehidupan rohaninya maju mundur. Malas berdoa, malas untuk membaca firman Tuhan. Tidak taat, memikirkan hal-hal yang kotor, cemburuan, cemas. Tidak dapat menahan diri, mudah putus asa. Selalu bimbang, kecewa, iri hati. Sifat suka mengkritik, suka mempertahankan peraturan yang sia-sia. Dan mencari hormat yang sia-sia. Ini adalah ciri-ciri orang yang suka mengeraskan hati. Yang tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi sebaliknya, ini yang Allah mau. Hatinya dijadikan tempat Kristus bertakhta. Bukan aku, tapi biarlah Dia yang sudah menjadi juru selamatku. Yang telah menjadi Tuhanku yang bertakhta, yang berkuasa, yang mengatur, yang memimpin hidupku. Sehingga dalam kehidupannya, mereka hidup dikuasai oleh Kristus.
Rajin menyaksikan Kristus kepada orang lain. Rajin memberitakan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Rajin berdoa, haus akan firman Allah. Beriman dan taat. Lalu di sebelah kanan itu buah Roh Kudus. Melimpah dalam kehidupannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Terus bertumbuh, terus berkembang. Bahkan buah Roh Kudus itu dalam kehidupannya berlimpah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang penting bertumbuh, terus bertambah. Walaupun tingkatnya berbeda-beda. Mungkin seorang si A, buah Roh Kudus dalam kehidupannya semua hampir 100 kali lipat. Mungkin ada di antara kita juga ada yang 60 kali lipat. Dan mungkin tidak sampai separuh. 30 kali lipat. Enggak apa-apa. Tidak usah kita membandingkan diri dengan orang lain. Yang penting saya mau bertumbuh. Mungkin juga dari 9 buah Roh Kudus itu. Kasih kita suka peduli kepada orang lain. Kasih kita seperti 60 kali lipat. Atau 100 kali lipat. Mungkin yang lain-lain masih 30 kali lipat. Enggak masalah. Yang penting ke semua buah Roh Kudus itu ada bertumbuh di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana tema kita hari ini, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan adalah kesempatan kepada kita. Hari ini, penulis Ibrani juga tekankan itu. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah anugerah. Hidup kita juga di dunia ini adalah anugerah. Berkat Allah, kasih karunia Allah, keselamatan. Jika engkau mendengarkan, jangan keraskan hati. Bahaya. Dia ingatkan kita, umatnya di padang gurun. Hati-hati. Tapi Tuhan mau supaya kita buka hati. Menerima firman Tuhan. Menerima Allah itu dalam hidup kita. Sebagai gembala yang baik. Sebagai Bapa kita yang kekal. Yang memimpin hidup kita. Semua firman Allah adalah baik untuk kita. Membuka hati. Mempercayai firman Allah. Dan melakukannya. Dengan demikian, kalau kita memiliki hati seperti itu. Roh Kudus mengerjakan. Sehingga hidup kita terus mengalami pertumbuhan. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kiranya kita menjadi pelaku daripada firman Allah. Bangkitlah, beritakanlah firman Allah. Bertumbuhlah menuju searah kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang hidup, pengalaman Israel di padang gurun adalah pengalaman kami, umat-Mu hari ini. Hari ini juga Engkau memperingatkan kami betapa pentingnya firman Tuhan itu. Sebagai pelita dan cermin dalam kehidupan kami. Penuntun, pedoman dalam hidup keseharian kami. Ajar kami untuk terus membuka hati, mempercayai, dan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Sehingga dalam hidup kami berlimpah buah kebenaran. Mungkin 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat.
Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami pulang dengan damai sejahtera, dengan penuh sukacita dan hati bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.